Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, apalagi hari tasyrik, dan hari ini adalah hari tasyrik. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Sangat banyak kenikmatan yang kita dapatkan. Pada hakikatnya dalam hidup ini lebih banyak kemudahan-kemudahan daripada kesusahan, lebih banyak kebahagiaan daripada kegundahan, lebih banyak tertawa kita daripada kesedihan. Maka selalu kita bersyukur kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Dalam keadaan senang, alhamdulillah, binikmatihi tatimmus shalihat. Dalam keadaan susah, alhamdulillah, ala kulli hal. Semua apapun kesusahan yang kita rasakan, tidak ada apa-apanya dengan kesusahan yang dirasakan saudara-saudara kita hari ini di Palestina, Bapak Ibu, di Rafah sana. Maka daripada itu, kemarin sempat ada kalimat bagi yang haji yang mereka berada di Arafah, jangan lupa, jangan tinggalkan doa kepada daerah kaum muslimin di Rafah. Kayak gitu kan, Arafah. Masya Allah. Kita selalu melihat orang-orang di bawah kita dalam perkara dunia. Jangan lihat di atas. Kalau kita lihat orang perkara dunia di atas, maka kita merasa hidup ini terlalu susah, terlalu sedih. Tapi lihat orang di bawah. Banyak orang yang lebih susah daripada kita, banyak orang yang sakit dan lebih berat daripada kita, banyak orang yang lebih, pokoknya dalam perkara dunia lebih sengsara daripada kita. Maka kalau begitu prinsip hidup kita bahagia. Kita mensyukuri apa yang Allah berikan. Tidak selalu apa yang Allah berikan banyak kita lihat kepada seseorang, lalu dia kita katakan lebih banyak pada kita. Tidak, belum tentu. Kadang icing nampak di kita saja, sementara orang lain melihat kita bisa juga banyak. Maka Bapak Ibu selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena kalau tidak ada syukur kita, maka kita merasa hidup ini sempit, hidup ini susah aja terus. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa di antara amalan yang dijelaskan di bulan Zulhijjah, khususnya di hari tasyrik, di antara amalan-amalan adalah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, zikir, takbir muqayyad setelah masuk Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu zikir yang dilaksanakan atau takbir muqayyad setelah sholat 5 waktu. Dan juga bisa kita laksanakan di sholat sunnah. Setelah sholat sunnah kita ulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cuman yang sangat ditekankan habis sholat 5 waktu. Dan tentunya kita tidak meninggalkan juga zikir sebagaimana yang kita lakukan setelah sholat. Ya Bu, zikir setelah sholat yang biasa kita lakukan, kita baca doa Allahumma la ma'amina lima a'taita dimana atawal fawdul jadini kaljad, kemudian ayat kursi, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahumma yas'aluka ilman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan taqabbala, yang kita baca habis salat subuh gitu ya. Kemudian juga kita banyak membaca bismillah dan bertakbir ketika menyembelih hewan kurban. Kalau masih ada yang hewan kurbannya belum disembelih, hari inilah terakhir nanti. Mana tahu terlampau banyak daging kurbannya ya Bu ya, akhirnya belum sempat juga disembelih lagi hewan kurbannya, maka hari ini terakhir. Dan jangan lupa tetap membaca sebagaimana syariat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah ketika makan dan minum. Dan disyariatkan pula ketika kita selesai daripadanya. Makan, minum, itu sangat ditekankan. Jangan lupa di saat hari tasyrik ini membaca, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan.
Karena hari-hari ini tidak boleh kita puasa, ya Bu. Menandakan bahwa memang kita masih dalam kondisi makan, ya. Maka tentu orang masih banyak daging ini, daging itu. Tapi sayang juga kita ada dengar di beberapa tempat tidak ada dapat daging, tidak menyeluruh, ada juga di beberapa tempat yang kita dapat. Mungkin di sini cukup ya. Ada beberapa tempat yang tidak terinikan. Maka kalau misalnya ada, kita bisa bantu, kita bantu mereka, biar mereka juga merasakan kebahagiaan itu. Ya kan? Di saat semua, bukan semua, kadang sebagian mendapatkan 3 kilo gitu ya, atau 5 kilo, dapat dari sini, dapat dari sana. Tapi kita ada pendengar nggak ada yang dapat, ada itu. Sedih juga kita rasanya. Di satu sisi kita ketemu orang-orang berlebih dagingnya, ada juga yang cukup, tapi ada yang nggak ada. Nah, ini kita yang sedih. Saya mendapatkan itu, Pak, karena kita silaturahim, ada yang tidak dapat. Harusnya mereka bahagia makan gitu ya, ternyata tidak. Nah, ini tentunya menjadi perhatian bagi kita kaum muslimin, bagi saudara-saudara kita yang harusnya mereka menikmati hewan kurban di hari-hari ini, tapi mereka tidak ada. Itu tentu menjadi satu pemikiran bagi kita. Kita cari mereka di mana, kalau bisa kita berikan bantuan, kita berikan kebahagiaan kepada mereka. Jadi yang ketiga, berzikir memuji Allah ketika makan dan minum, banyak-banyak. Kalau Imam Ahmad Bapak Ibu, beliau tidak punya hari tasyrik. Ketika beliau makan, baca bismillah. Ketika beliau masukkan nasi itu, baca bismillah ya. Selesai ya, alhamdulillah, langsung begitu. Saking bersyukur selalunya itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita kan alhamdulillah kan habis makan aja ya. Alhamdulillah. Dia selesai apa? Alhamdulillah. Selesai kayak gitu. Menikmat, mensyukuri apa yang Allah berikan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan takbir ketika melempar jamrah di hari tasyrik. Ini bagi jamaah haji, kita tidak. Kemudian yang kelima, berzikir pada Allah secara mutlak, dan itu dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Sebagaimana Umar ketika dia berada di Mina, ketika di Mina itu di kemahnya dia berzikir. Akhirnya banyak kaum muslimin di saat itu mendengar dia berzikir, akhirnya semua berzikir, ramai berzikir di kemah-kemah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ibu bisa buka surat apa ini, Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Di situ dikatakan oleh Allah, "Fa idza qadaytum manasikakum," apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut, membangga-banggakan nenek moyangmu. Kita kan sering membangga-banggakan nenek moyang. Orang saya suak, apa awak, iko awak, apa segala macam sebut. Kata Allah, puji juga Allah. Sebagaimana kita memuji-muji orang-orang tua kita. Itu. Bahkan kalau bisa lebih daripada itu. Kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, atina fid dunya, berikan kepada kami di dunia kebaikan di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tiadalah baginya bahagia yang menyenangkan di akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari siksa neraka. Bapak Ibu sekalian, termasuk yang dianjurkan dibanyakkan baca doa oleh para salafus saleh di saat hari tasyrik adalah
baca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa kalau dalam hadis kata Anas bin Malik. Kalau kata Anas bin Malik, sahabat Nabi, kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata sahabat Anas bin Malik, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu tahu doa yang terbaik itu doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Lalu yang kedua, doa yang disebutkan dalam hadis Nabi. Kemudian selanjutnya doa yang disebutkan oleh para sahabat, para ulama sahabat dan seterusnya. Jadi doa yang paling mantap itu yang di dalam Quran, diabadikan dalam Quran. Banyak Bu ya doa dalam Quran nak. Doa minta anak soleh, Rabbi habli minas solihin. Doa siapa tuh Bu? Hah? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Itu yang sering diulang untuk anak. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi kata ulama, doa yang paling baik itu doa yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Doa ini kan banyak. Saya tahu Bapak Ibu pernah membaca satu kumpulan doa yang itu doa dikumpulkan dari Quran, Sunnah. Itu berapa ratus doanya, banyak sekali. Nah, cuman kan dari sekian ratus mungkin bisa ribuan ya bisa jadi. Itu kan yang dalam Quran kan tidak sebanyak itu. Paling berapa gitu kan? Dan itu berarti doa yang paling mantap yang disebutkan dalam Quran. Nah, doa yang disebutkan dalam Quran termasuk Rabbana atina. Dan inilah doa yang paling banyak dibaca Nabi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari hadis Imam Bukhari Muslim. Ini doa yang paling banyak dibaca sama Nabi. Dan bisa dipastikan orang-orang awam kita yang mereka pun juga kadang jarang sholat, ada yang wajib aja dia tinggal kadang, dan dia pun berdoa juga jarang, dan dia juga nggak pandai bahasa Arab. Tapi kalau doa Rabbana atina hafal nggak? Hafal kan? Masya Allah, hebat ya lah. Kalau doanya Rabbana hab lana min azwajina itu mungkin susah juga deh. Tapi kalau doa Rabbana atina, jadi Allah maha adil ya. Sampai orang-orang yang biasa pun dia bisa hafal doa ini. Dan doa ini Bapak Ibu, ini yang paling banyak dibaca di hari-hari tasyrik ini. Dan nanti terakhir tenggelam matahari. Doa kita dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulang-ulang terus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Allahumma Rabbana. Ya Allah, wahai Allah, Allahumma wahai Allah, Rabbana Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berilah kami kebaikan di dunia. Rabbana atina, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sudah dapat kebaikan di dunia, selesai urusan? Belum lagi ya. Wa fil akhirati hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan pula kami kebaikan di akhirat dan selamatkan kami dari api neraka. Subuh ini, doa ini aja kita bahas, Bapak Ibu ya. Doa sapu jagat kata orang. Doa sapu jagat. Jadi kebaikan di dunia, kebaikan di hari kiamat, diselamatkan dari neraka. Pertama, penjelasannya. Inilah dalil yang menjelaskan bahwa dunia dan akhirat tidak boleh seimbang. Dunia dan akhirat harus lebih
Apa yang lebih Bu? Lebih akhirat. Selama ini banyak kita mengatakan dunia akhirat harus seimbang. Merujuk kepada doa ini, dunia akhirat tidak boleh seimbang. Kenapa Bu? Karena dalam doa ini ada 3 hal yang diharapkan. 1 di dunia, 2 di hari kiamat. Ya nah? Yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri kami kebaikan di dunia. 1. Di dunia 1 cuman. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Di akhirat pun juga kebaikan. 1 akhirat. Tapi tambah 1 lagi di akhirat, wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari apa? Neraka. Di dunia nih Bu, masih ada susah. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah beri kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia ini Bapak Ibu, dalam kebaikan-kebaikan itu masih ada kesusahan-kesusahan. Misalnya dia bangkrut, itu masih termasuk kebaikan, bisa. Tapi kan susah. Dia demam, dia sakit, itu masih termasuk. Bisa ada kebaikan di situ kan jika dia bersabar. Jadi dia ketika mendapatkan kebaikan di dunia, bukan berarti dia selamat dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau orang dia di hari kiamat dia dapat kebaikan dan dia selamat dari neraka. Dia dapat kebaikan dan dia juga selamat dari neraka. Makanya nggak ada orang di hari kiamat besok tuh susah. Kalau udah dia orang-orang yang orang beriman, dia nggak ada susah. Tapi di dunia ini orang beriman ada yang susah boleh. Tapi dia dapat kebaikan juga. Jadi orang yang dapat kebaikan pun belum tentu dia selamat dari kesusahan. Makanya ditambah 1 lagi kalimatnya waqina adzabannar. Kalau cuma fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah selesai. Kan enggak gitu doanya kan? Tambah 1 lagi waqina adzabannar. Jadi dunianya 1, kebaikan di dunia, dan di akhirat 2, kebaikan dan selamat dari neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia dengan akhirat, dunia porsinya atau akhirat porsinya lebih banyak daripada dunia. Maka kalau dikatakan dunia dengan akhirat seimbang, kalau merujuk kepada doa ini, sebagian keterangan kita baca, itu masih kurang tepat. Tetap lebih banyak porsi akhirat. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat ibadah-ibadah yang kita lakukan dari umur yang Allah berikan, tapi nampaknya jangankan imbang ya Bu, jangankan lebih berat akhirat, imbang pun tidak bisa, tetap dunia lebih banyak sepertinya. Ya Bu, cobalah Ibu bayangkan, Ibu umurnya 60 tahun. 60 tahun itu kalau dihitung-hitung, sesoleh-soleh orang cuma 25 tahun bisa taat. 35-nya enggak. Tidur, lalu kadang dipotong belum sadar untuk ibadah. Tidur kita saja 20 tahun selama 60 tahun umur. Jadi Bapak Ibu umurnya 60 tahun itu tidurnya 20 tahun. Kalau tidur 1 hari 8 jam. 1 hari tidur 8 jam. 8 jam. Sehari 24 jam. 8 dibagi 3, 8 dibagi 24 dibagi 8, 3. Jadi sehari 24 jam, kita tidur sehari 8 jam. 24 jam dibagi 8 dari maka ketika itu 3. Jadi kalau umur 60 tahun dibagi 3, 20. Maka tidurnya saja 20 tahun dari 60 tahun itu. Kemudian banyak kita tuh belum semangat beribadah kecuali setelah balik. Balik itu paling lama 15 tahun, umur 15 tahun. Jadi 15 tahun ke bawah itu belum serius. Jadi 20 tahun tambah 15, 35. 60 kurang 35, 25. Itu kalau sejak balik, dia sudah semangat beribadah. Bagaimana dengan orang yang dia semangat beribadah menjelang pensiun? Bagaimana orang semangat beribadah, ikut ngaji, tilawah Quran, menjelang sakit-sakitan? Ketika dia sudah sakit-sakitan, kemudian sembuh sebentar, dia taubat, habis itu mati.
Banyak gitu kan, Bu? Itu kalau di total berapa cuman ini? Berapa tahun dia serius di dunia ini? Sementara Allah mengatakan dalam Quran, orang-orang kafir mati semua. Amwatun ghairu ahya. Orang kafir mati. Tidak hidup mereka. Meskipun mereka hidup, ruh mereka masih di jasad, tapi disebut mati. Kenapa? Karena tidak taat. Orang dikatakan hidup kalau dia taat, Bu. Karena hidup di dunia ini untuk taat. Pada akhirnya kita mati dan waktu kita tidak bisa balik lagi. Ya kan, Bu? Sekiranya bisa kita sholat duha, sekiranya kita bisa baca Quran, waktu kita habis itu kematian pun datang. Alangkah sedihnya manusia itu. Kemarin saya pulang ke kampung, sampai kampung dapat kabar bahwa ada orang meninggal. Bapak ini dia dari Jakarta kalau tidak salah. Dia bawa mobil sendirian, sepertinya kelelahan bawa mobil kata orang. Lalu dia pun tidur. Habis dia tidur, malamnya, paginya bangun. Habis itu masih letih badan rasanya, tidur lagi. Orang udah menyembelih kurban. Oh, orang Idul Adha, rupanya enggak bangun juga. Heran, dibangunkan sama keluarganya. Pas dibangunkan udah keras badannya, udah meninggal dalam tidurnya. Umur 50-an. Umur 50-an. Sekiranya dia tahu dia akan meninggal, dia mesti banyak beribadah. Tapi nggak ada yang tahu kapan dia meninggal. Ya, Bu. Makanya sama yang menikah Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalau dilihat-lihat lebih banyak enggak beribadahnya daripada beribadah. Padahal motivasinya perkara akhirat itu lebih banyak porsinya daripada perkara dunia ini. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah, itu yang pertama ya, yang perlu kita pahami bahwa merujuk kepada doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bahwa porsi akhirat itu harusnya lebih banyak daripada porsi dunia. Ya, Bu? Karena di akhirat diminta dua, di dunia diminta satu. Apa yang diminta satu di dunia, Bu? Hasanah. Fit dunia hasanah. Akhirat dua. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ngerti ya, Bu ya? Paham insyaallah ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan fit dunia hasanah? Kebaikan di dunia. Kata para ulama, salah satunya Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Kemudian kebaikan di akhirat adalah surga. Surga. Orang kalau udah masuk surga, otomatis dia tidak akan merasakan neraka. Jadi kebaikan di dunia menurut Hasan Al-Basri adalah ilmu dan ibadah. Jadi kalau ada orang, dia punya harta, dia punya jabatan, tapi Bapak Ibu sekalian, dia tidak ada ilmu tentang akhirat, tentang agama. Kemudian dia tidak punya ibadah, yang dia sadar bahwa hidup untuk beribadah kepada Allah, tidak ada yang lain. Yang lain itu cuma sebagai sarana untuk bisa beribadah. Kalau sudah dia bisa beribadah, sudah. Dan bukan berarti dia dilarang untuk mencari dunia. Bahkan kalau bisa cari dunia itu untuk akhirat. Tapi kalau dia yang penting bisa makan, saya udah dapat dunia Ustaz, saya bisa makan, anak bisa makan, sampai situ cukup. Oke, tidak apa-apa. Berarti cukup di situ saja. Tapi kalau nanti dicarinya lagi dunia, tapi dengan syarat tidak meninggalkan Allah, perkara-perkara yang wajib. Kalau bisa perkara sunnah juga tidak tinggal. Karena banyak juga orang kaya kan taatnya luar biasa. Tuh sahabat-sahabat Nabi kaya-kaya tahajud. Utsman bin Affan kaya sampai sekarang masih ada bisnisnya katanya. Itu satu malam itu bisa khatam Quran dalam sholat tahajudnya, bahkan dalam sholat witirnya. Bisa, tak terhalang deh. Ini baru jual pakai gerobak dan lupa deh sama Allah. Itu baru jadi ketiga kali lupa deh sama Allah. Baru terbuka apa satu kedai dan lupa deh sama Allah. Nah, ini kan gawat ini, berarti dianya. Jadi Bapak Ibu semua, kalau dicarinya lagi sehingga dia bisa berinfak membangun masjid, dicarinya lagi sehingga dia bisa menyekolahkan anak-anak masuk pesantren, dicarinya lagi sehingga dia bisa mendirikan pesantren, ini lebih bagus, ya kan?
Cuman kebanyakan ketika mencari itu lupa dia tujuan. Dia fokus ke sarana. Saya sangat sedih Bapak Ibu. Ada bapak-bapak, dia sudah tua. Dia nggak pernah ke masjid. Saya kenal. Tapi dia sibuk dengan kegiatan-kegiatan hariannya dalam rangka untuk mencari dunianya. Tapi dia nggak ada ke masjid. Laki-laki, bapak-bapak. Sampai tua, sampai rambutnya putih. Sampai wajahnya mengkerut. Dia nggak ada tilawah, dia nggak ada ngaji. Dia sibuk aja di dunia. Sampai akhirnya dia mati. Rugi orang begitu. Udahlah, kasih anak aja lagi. Mulai kita ke masjid, mulai beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bisa bangun sebelum subuh, tapi kalau untuk sholat subuh lucu kan? Untuk jualan, untuk mendapatkan 100.000, 200.000 sehari, tapi dia rela meninggalkan sholat subuhnya. Dia rela meninggalkan sholat fajarnya. Sholat fajar itu sunnah, wajib yang subuh itu, subuh yang wajib. Tapi sholat fajarnya ditinggalkan. Oke lah fajarnya, subuhnya. Sholat fajar sama sholat subuh tidak ada apa-apanya sholat fajar Ibu. Sholat fajar padahal pahalanya lebih baik pada dunia dan seisinya. Tapi nggak ada apa-apanya dibanding sholat subuh. Mau sholat fajar dia 2000 rakaat tidak akan bisa mengalahkan wajibnya 2 rakaat subuh. Ini dia tinggalkan subuhnya. Kalau dia dah bangun sebelum subuh. Orang pengen sholat subuh tidak bangun. Coba. Dia bisa bangun. Tapi nggak digunakannya. Lucu ya. Dia mencari 100.000. Tapi dia tinggalkan kenikmatan yang lebih daripada dunia. Sholat fajar. Bahkan lebih dari itu sholat subuh. Maka orang beriman itu orang paling kaya. Kaya. Cuman ujiannya di situ. Kita belum nampak pahala itu bagaimana bentuknya. Bagaimana janji-janji Allah yang di hari kiamat Allah janjikan kepada kita. Itu ujiannya. Tidak pernah nampak sama kita. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau ada orang, Allah berikan harta, Allah berikan banyak jabatan. Tapi kalau nggak punya ilmu agama, itu belum dapat kebaikan. Karena kebaikan di dunia, kata Imam Hasan Al-Basri 2. Satu, ilmu agama. Yang kedua adalah ibadah. Kalau Bapak Ibu hatinya belum terpikir untuk ibadah, belum banyak beribadah, mengisi hari-harinya dengan ibadah, tidak dapat kebaikan. Tidak ada kebaikan di dunia ini. Berarti keburukan-keburukan yang dia dapat selama ini. Berpaling dia dari mencari ilmu agama, dari mencari ibadah untuk beribadah. Ini berarti dapat keburukan dia. Karena dia mengisi waktunya bukan untuk ilmu dan ibadah. Tidak ada kebaikan dia dapat. Melenceng dia. Makin jauh dia. Dan akhirnya kalau di dunia dia nggak dapat kebaikan, dipastikan di hari kiamat dia juga tidak dapat kebaikan. Karena Bapak Ibu, kita nggak bisa dapat kebaikan akhirat sebelum mendapatkan kebaikan dunia. Begitu pula kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, saya baca, orang tidak akan merasakan surga akhirat sebelum merasakan surga dunia. Apa surga dunia, Bu? Hah? Apa, Bu? Surga dunia apa? Oh, apa Ustaz? Rumah makan. Surga, ada surga bumi, apa? Ada rumah makan ke Payakumbuh itu surga bumi. Saya pikir surga dunia. Surga dunia ini apa? Orang nggak akan mendapatkan surga akhirat sebelum merasakan surga dunia. Surga dunia itu apa? Surga dunia adalah ketenangan jiwa. Itu surga dunia. Ibu mau bicara apa? Melebihi orang yang tenang jiwa. Nggak ada yang ngalahkan. Orang-orang yang mereka sadar di hari tua mereka, dia kaya Bu ya, dia punya semuanya, apapun mau dibelinya detik ini pun bisa. Mau beli mobil sekian M bisa, mau beli rumah sekian M bisa, mau naik pesawat pribadi dia punya. Mau apa lagi? Orang naik angkot, dia naik pesawat, helikopter bisa dia beli. Bahkan sekarang udah banyak orang-orang punya helikopter di kota-kota Bu. Jadi dia punya gedung besar,
swasta, orang kaya, biar nggak macet nih helikopter ya dari atas gedung dia. Ada tuh lapangan helikopternya. Di Jakarta udah mulai ada tuh katanya. Orang-orang itu tetap tidak bahagia. Senang iya, tapi nggak bahagia. Karena bahagia sama senang beda ya Bu. Bahagia dengan senang itu beda. Kemudian pada akhirnya banyak sekali ujian hidupnya dan mereka mengatakan tidak ada nikmat yang lebih nikmat di dunia melebihi ketenangan jiwa, ketenangan hati. Ya, ketenangan jiwa itu ketenangan hati kan. Hati kita ini raja. Kalau hati kita ini takut, badan kita lemas Bu. Kalau hati kita bahagia, yang lain ikut semeringah semangatnya. Nah, yang hati ini yang punya siapa? Kita apa Allah? Yang punya hati kita Bu, Allah apa kita? Hati kita. Yang punya ini Allah apa kita? Allah, bukan kita. Ibu bisa menjamin nanti 6:30 saya bahagia, 7:30 saya sedih. Nggak bisa itu Bu. Di setel-setel nggak bisa deh. Ibu mau bahagia, datang Allah buat sedih. Nah, sedih tuh. Nggak bisa ngelak. Udah menangis saja. Terakhir kesurupan. Yang terlampau sedih ya. Makanya kita banyak baca doa. Dan Nabi mengatakan begitu Bu. Inna quluba ibni Adam baina isbaini asabi rahman. Yusrifu itu ya syah. Hati manusia, hati anak Adam itu di genggaman Allah. Allah rubah kemanapun Allah mau. Ke sana sedih, ke sana bahagia, ke sana sengsara, ke sana terancam, ke sana begitu. Rasanya yang paling penting. Allah akan rubah. Maka banyak-banyak baca doa kata Nabi, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, wa ya musabbital qulub, tsabbit qalbi ala. Hati ini bisa berubah. Ada awalnya dia semangat beribadah, bahkan bercadar dia, perempuan. Terakhir tidak pakai jilbab lagi. Nah, dirubah hatinya. Ada yang awalnya semangat ke masjid, sejak nggak terpilih lagi jadi pengurus masjid, nggak ke masjid lagi. Ah, gawat nih. Ini niatnya apa nih? Dia semangat dengan keislamannya, terakhir hancur. Bahkan ada yang sampai murtad dari agama Islam. Na'udzubillah. Allah rubah hatinya itu. Allah rubah. Di saat banyak gelombang non-muslim masuk Islam, dia malah murtad. Sekarang banyak orang masuk Islam, pendeta-pendeta banyak masuk Islam. Yang bongak-bongak murtad dari kita nih. Bodoh-bodoh, goblok-goblok, itu murtad. Sementara yang pihak sebelah S2 jadi pendeta masuk Islam. Tinggi Islamnya. Sembarang-sembarang. Dirubah, hatinya berubah. Maka kita ini nggak ada jaminan. Makanya kata Ibnu Mas'ud, kalau ingin mengambil contoh, ambil contoh kepada orang yang sudah wafat. Karena dia sudah bebas dari fitnah. Kalau masih hidup, bisa saja dia berubah. Mau dia seustad apapun, hafal Quran pun, bisa saja dia murtad. Sebagaimana kisah-kisah yang banyak diceritakan. Ada dulu di zaman tabi'in, namanya Abdah bin Abdurrahim. Dia hafal Quran 30 juz. Nah, 3 juz 30 ya Bu, 30 juz. Dia malamnya rutin tahajud, siangnya rutin berpuasa sunnah, dan dia berperang membela agama. Kawan-kawannya sudah mati syahid, malah di tengah perang dia murtad. Dia dari kejauhan nampak perempuan Nasrani, bagi dia menggoda. Akhirnya dia berkirim surat bagaimana dia caranya bisa menikah dengannya. Syaratnya satu, murtadnya. Sampai akhirnya dia punya anak di situ sama orang itu. Dan ketika sebelum dia murtad, kawan-kawannya heran, kenapa kamu nih bisa murtad? Kamu kan hafal Quran. Kemana hafalan Quran? Kata dia, hafalan Qurannya hilang, udah hilang. Tinggal ayat Surah Al-Hijr, surat 15 ayat 2. Yaitu pas pula bunyi ayatnya, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun.
Orang-orang kafir, orang-orang yang murtad di dunia ini, besok di hari kiamat, berarti kan dia kafir dan murtad kan? Besok di hari kiamat dia mengatakan, sekiranya saya dulu muslim. Itu Allah sudah katakan jauh-jauh hari. Ketika hari ini sudah dibilang sejak dia di dunia, rubama yawaddul ladzina kafaru kan muslim. Lalu biarkan aja mereka murtad. Yakul, makan itu makan aja itu. Wa yatamatta, bersenang-senang. Entah itu karena pasangan, entah karena wanita, atau karena laki-lakinya, atau karena harta. Wa ilhimul amal, mereka itu ditipu dengan aman-aman mereka. Mereka punya aman-aman, nanti beli mobil, nanti beli rumah, nanti beli ini. Mati. Fasofa itu. Besok mereka tahu efek dari apa yang mereka sudah lakukan ini. Allah tetap ngasih mereka nikmat, Bu, tetap bahkan ditambah. Ya kan? Jadi kalau ada orang dia mengharapkan kebaikan di dunia, dunia ini kebaikannya dua, satu ilmu agama, dua ibadah. Kalau dia nggak ibadah, maka dia nggak dapat kebaikan. Ibu-ibu sekarang udah semangat beribadah, ya Bu. Insyaallah berarti ibu sudah dapat kebaikan. Ditambah pula ibu semangat belajar agama, ibu sudah dapat kebaikan. Tinggal lagi fil akhirati hasanah. Dan kebaikan di hari kiamat. Wa qina adzabannar, dan selamat dari azab neraka. Dapat kebaikan, selamat dari neraka. Dalam kurung surga, bahagia. Di surga tidak ada kesusahan, tidak ada lagi tangisan, semuanya full 1000% kenikmatan. Sementara di neraka full 100% kesedihan. Tidak ada sedetik atau setengah detik pun jeda kecuali tangisan, kesedihan, kesengsaraan, azab. Tidak ada kosong dari azab sedikit pun. Beda dunia. Dunia ini ada senang, ada sedih, ada senang, gitu kan? Bahkan lebih banyak senangnya, Bu. Misalnya kalau sedihnya tuh 1 hari, senangnya 2 bulan, kan begitu kita. Ya, Bu ya. Senangnya 3 bulan, sedihnya 2 jam. Nah, cuman pas 2 jam tuh ngeri juga ya, Bu. Nangis sejadi-jadinya ya. Rasa-rasa sebagian ada yang mau bunuh diri. Nah, itu gawat itu kalau sampai kayak gitu. Berarti dunia ini sangat dicintai sama dia. Nah, sampai dia bunuh diri ya. Bagi dia dunia ini selampau besar. Makanya diulang-ulang, Allahu Akbar. Yang besar itu Allah, bukan dunia. Yang besar itu Allah, bukan kendaraan Anda. Yang besar itu Allah, bukan pekerjaan Allah, bukan pekerjaan Anda. Yang besar itu Allah, bukan anak. Yang besar itu Allah, bukan pasangan kita. Nah, kalau begitu kan mantap. Kan diulang-ulang. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang besar. Jadi jualan-jualan kalian yang di padang luar itu kecil ini. Allah dulu. Nah, itulah ibaratnya ya, Bu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut dari Imam Hasan Al-Basri, kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah. Adapun kebaikan di akhirat adalah surga. Tapi kalau kita lihat pula pendapat dari Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, Bapak Ibu, Sufyan Ats-Tsauri, kebaikan di dunia adalah ilmu dan rizki yang baik, kata beliau. Adapun kebaikan di akhirat surga. Itu sama Imam Hasan Al-Basri. Antara Sufyan Ats-Tsauri dengan Imam Hasan Al-Basri pendapatnya sama. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maknanya adalah surga. Tapi kalau yang fid dunya hasanah, Imam Hasan Al-Basri maknanya ilmu dan ibadah. Kalau Sufyan Ats-Tsauri ilmu dan rizki yang thayyib, rizki yang baik. Kalau ada orang dapat ilmu, lalu Allah berikan dia rizki dan rizkinya baik, wah ini luar biasa. Otomatis mengantarkan kepada ibadah, mengantarkan dia kepada amal, dan amalnya diterima. Makanya doa kita, Bu, Allahumma yas'aluka ilman nafi'an. Ini dibaca kapan ilman nafi'an, Bu?
Subuh tadi, Allahumma nas'aluka ilman nafi'an. Sebenarnya kapanpun boleh dibaca, tapi di pagi hari sama Nabi itu ditekankan karena kita memulai hari mesti cari rezeki kan, Bu? Maka kita minta Allah ilman, ilmu dulu. Setelah kita punya ilmu, tahu kita mana yang halal, mana yang haram, ya kan? Mana yang ini nggak boleh, mana yang boleh. Nafi'an, ilman nafi'an, rizqan thayyiban. Rezeki yang baik. Baru kita eksekusi ini yang halal, ini yang haram. Tadi pakai ilmu dulu, tapi ilmu, habis ilmu baru minta rezeki, wa amalan mutaqabbal. Baru amal. Tiga ini sepaket berarti. Tiga ini sepaket. Berarti kalau kita gabung, Bu, kalau kita gabung nih, orang kalau dia dapat ilmu agama, lalu dia punya rezeki yang halal, kemudian dia punya ibadah, udahlah, berarti sudah selesai nih misalnya. Sudah dapat kebaikan. Di kebaikan itu di tiga saja, Bu. Satu, apa tadi? Ilmu. Ibu sudah punya ilmu belum? Insyaallah. Sehari pengajian 3 kali. Itu hebat tuh. Ustadz aja bisa disalahkan kalau di sini. Tempat lain enggak ada itu, ikut aja jamaah. Begini ya, Bu, ya Bu Ustaz, ya lanjut. Ya Bu ya, kalau salah. Tapi kalau dia hidayah enggak bisa. Ustaz, tadi ada yang kurang satu. Oh iya Bu, lupa. Gurunya kan banyak di sini, pengajarnya banyak. Cuman jamaah enggak banyak. Itu yang salah. Jamaahnya itu aja ya Bu ya. Ibu itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, saya khawatir Ibu ini kalau ada yang meninggal lebih dulu nih. Janganlah Bu ya. Agak lama lah ini. Tidak ada gantinya Bu. Jadi kalau udah wisuda, tidak ada penerimaan santri baru ya. Tidak ada ya. PPDB tidak ada nih. Ya kalau bisa Ibu mencari inilah mahasiswa baru. Saya dulu ada ibu-ibu siapa saya lupa, cuman wajahnya tahu. Itu udah nggak ada di sini. Entah mungkin di rumah sekarang atau mungkin di masjid tempat dia. Ada tuh beberapa saya perhatikan. Mana ibu itu? Ada juga. Berarti hati berubah. Jadi itu ya, kelebihan di musola ini pengajian tuh banyak, ilmunya banyak. Ibu udah dapat ilmu nih. Yang kedua rezeki. Ibu ada enggak jual sesuatu yang haram? Ibu misalnya jualan nih, bisnis, pedagang. Ada enggak ibu yang menjual sesuatu yang haram? Ada enggak? Enggak. Dulu ada? Enggak juga. Rokok ada? Ada. Kami jual pupuk saja, Bu. Jualan sayur. Ya berarti aman ya Bu ya? Aman. Ibadah gimana? Oke. Insyaallah ya. Yang wajib aja dulu kita urut. Yang wajib aman kan? Yang sunnah kadang-kadang aman, kadang-kadang enggak aman. Nah, khususnya kalau sakit saat itu beda cerita Bu ya. Oke lah, cukup di yang wajib. Kan ada seorang sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya ini mencukupkan yang wajib-wajib aja. Enggak usah yang sunnah-sunnah lah. Masuk surga kata Nabi. Ya udah cukupkan wajib-wajib aja. Wajib aja. Ya tapi kan kalau dia mencukupkan wajib-wajib aja, nanti surganya yang standar lah ya. Beda dengan yang mereka menghabiskan waktunya untuk yang sunnah juga. Dia bercerita kita salat duha, itu beda tuh, ya kan? Sunnah memang, tapi kan beda. Yang dia bawa pisau dan tusuk sate, kita bawa kambing untuk disembelih, itu beda tuh. Ya. Nah iya, berpahala enggak dia makan daging kurban? Pahala. Berpahala enggak orang yang berkurban? Lebih pahala lah ya. Itu beda ya, meskipun sunnah. Nah, itu. Berarti Bu, ketika Bapak Ibu sudah meluzimkan 3 hal ini, 1 ilmu, 2 rizki dijaga betul. Karena rizki ini mau nggak mau kita nggak bisa lepas Bu. Kita sehari makan 2 kali ya kan. Itu harus yang halal, nggak boleh yang haram.
Kalau bicara makanan haram, berefek kemana-mana, doa nggak dikabulkan, anak nakal, keluarga rusak, berefek ya. Kemudian ibadah, berarti ibu, bapak sudah mendapatkan kebaikan dunia. Dan ulang-ulanglah doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan orang banyak nggak hafal banyak doa, tapi semua doa itu bisa dirangkum dengan Rabbana atina. Makanya disebut dengan doa sapu jagat. Orang awam pun hafal. Tinggal dia malas apa ndak ngulang saja. Saya melihat ada hikmah di balik doa ini, simple, padat, orang hafal. Allah ingin semua hambanya masuk surga, ya enggak? Tapi kalau doa ini Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu orang awam enggak semua hafal, ya kan? Allahumma ahlikil kafarta wal musyrikin a'da'aka a'da'adin wa syattid syamlahum wa zalzil aqdam. Itu orang awam enggak semua hafal ya. Tapi kalau doa Rabbana atina hafal. Kita melihat ada hikmah di situ, Allah ingin semuanya dapat kebaikan. Doanya simpel, padat, mudah dihafal dibanding doa yang lain. Nah, tinggallah ketika 3 ini Bapak Ibu sudah dapat, tinggal Bapak Ibu fokuskan. Terus istiqomah sebagaimana Allah sebut dalam Al-Qur'an. Di antara hidayah yang terakhir dari 4 hidayah dijelaskan oleh ulama, ada namanya hidayah umum, amma, ada hidayah bayan, ada hidayah taufik wal ilham, ada hidayah masuk surga. Itu sebagaimana disebut dalam Quran, wa qul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna, seterusnya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah untuk ini, masuk surga. Maka berhenti ibadah kalau dah masuk surga. Tidak ada ibadah-ibadah. Kata Imam Ahmad, kaki tak tidak boleh berhenti beribadah, tidak pernah kosong dari taat kepada Allah sampai kaki menginjak tanah surga. Itu kan Imam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di hari-hari tasyrik ini, hari yang itu doa kita juga mustajab. Makanya di dalam satu riwayat diceritakan Abu Musa al-Ash'ari, dia mengatakan ketika berkhutbah di hari Idul Adha, dan ketika itu 3 hari setelah hari tasyrik, yaitu hari nahar, 3 hari setelah hari nahar, yaitu hari tasyrik, itulah yang disebut oleh Allah ayyama ma'dudat. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat, hari yang berbilang. Yang mana pada doa pada hari itu dia tidak akan tertolak. Doa itu akan mustajab sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini masih hari tasyrik terakhir. Makanya Bapak Ibu, kita banyak doa. Apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ini doa yang paling banyak dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan doa-doa yang lain. Karena doa-doa yang lain itu pun juga terkabul dan mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari tasyrik hari yang mulia. Tidak bisa kita samakan hari. Kita melihat hari itu kadang salahnya di situ, Bu. Kita samakan semua hari, itu masalahnya. Hari Jumat kita samakan dengan hari yang lain. Hari-hari yang seperti ini kita samakan juga dengan hari yang lain. Kenapa? Apa yang membuat kita menyamakan hari-hari kita? Karena kita beraktivitas rutin. Kita pergi jam sekian, pulang jam sekian, pergi jam sekian, pulang. Itu yang membuat kita seolah-olah hari itu sama saja. Bukan salah kita rutin itu, ya namanya kita rutin. Tapi tetap di hati kita tuh apanya yang membuat ini nggak boleh puasa. Orang banyak yang semangat berpuasa, tapi selama Idul Adha dan hari tasyrik nggak boleh puasa. Apa ini yang membuat beda? Ya karena hari agung ini. Silakan beraktivitas rutin, tapi jangan lupakan amalan-amalan yang dianjurkan Nabi SAW di hari-hari itu. Banyak-banyak doa, banyak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu memberikan banyak kebaikan dalam hidup ini kepada kita, dan Allah berikan kita keistiqomahan. Kita mendapatkan 3 hal. 1, mendapatkan ilmu, 2, mendapatkan rezeki yang baik,
dan kita juga mendapatkan rezeki yang baik dan semangat dalam beribadah. Dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat Allah akan terima amal-amal kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.